penghujung tausiah pula kita akan berdoa bersama yang juga akan dipimpin oleh Kiai Muda. Untuk itu hadirin sekalian, mari sama-sama kita dengarkan ceramah dan tausiah hikmah maulid pada malam hari ini kepada Al-Mukarram Kiai Muda Haji Muhammad Nur Qasim Halili. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahun taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim misla taha ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyina Muhammadin al-fatihi lima ublik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan dan saya hormati para hadirin, hadirat, para pejabat, para tokoh, para alim ulama, para guru, para asatidz, para pembimbing, terkhusus yang kita muliakan bersama, pemimpin kita di Kabupaten Maros, Bapak Bupati, mudah-mudahan beliau Bapak Bupati kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani, dan segala aktivitas beliau dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan juga kepada Ibu Wakil Bupati pada malam ini hadir. Mudah-mudahan beliau, saya doakan, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kemudahan dalam segala aktivitas beliau, dalam lindungan, dalam kesehatan, dalam umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati juga Bapak Kementerian Agama yang tadi telah memberikan sambutannya kepada kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semoga urusan agama di Kabupaten Maros ini
mudah-mudahan menjadi yang terdepan dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Saya muliakan dan saya hormati dan saya cintai Ketua Majelis Ulama Kabupaten Maros dan seluruh jajarannya. Dan saya muliakan para ketua organisasi keagamaan se-Kabupaten Maros. Dan saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Maros dan seluruh yang hadir pada malam ini, terkhusus penyelenggara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seluruh yang hadir pada malam ini, tidak lupa kepada yang melantungkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah yukatsir amsalah. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang Maros yang seperti tadi mengajinya insyaallah. Atau bisa lebih banyak dan lebih bagus lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya tadi sampaikan kepada Pak Bupati, ceramah yang paling bagus adalah yang ringkas dan tidak lama. Yang paling bagus qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Yang paling bagus sedikit lafadznya tapi maknanya padat. Sedikit kalimatnya tapi hakikatnya begitu banyak. Pada malam ini saya tidak lama akan menyampaikan apa yang akan kita dengarkan pada malam ini, karena tentunya ilmu yang kita sampaikan ini itu juga tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca belum tentu bisa dikeluarkan jika Allah tidak mengizinkan dan tidak memudahkan. Apa yang kita usahakan, apa yang kita telah pelajari, apa yang telah kita hafalkan, apa yang telah kita pikirkan dan kita renungi, pada akhirnya semua akan mengalir sesuai apa yang telah ditentukan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang berkenaan dengan baginda panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi bekal kita untuk menambah hubungan zahir maupun batin kita dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kalau kita melihat jam, tepat jam 10 itu. Cocok di jam nanya. Jam 9 kurang 10 menit. Insyaallah. Salasuna daqiq. Salasuna daqaiq. Insyaallah 30 menit. Setengah jam. Kalau sepak bola tidak sampai babak pertama selesai. Kalau sudah sampai 30 menit, langsung ingatkan, kasih alarm. Alhamdulillah malam ini tema yang diangkat adalah dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan ketakwaan dan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengadakan Maulid, dengan berkumpul seperti di malam ini, ada tema yang diusung. Karena jika kita membahas seluruhnya, tidak akan ada yang mampu membahas kesempurnaan seutuhnya daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini tertulis paling tidak malam ini kita mengadakan peringatan Maulid bisa meningkatkan ketakwaan, kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
semua orang Islam, semua orang yang beriman, di dalam hatinya pasti ada cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira annahum mutawafituna fi darajatihim. Hanya saja level mahabbah, level kecintaan kepada Nabi dan kepada Allah, tingkatan setiap makhluk berbeda-beda. Semua yang sudah bersyahadat, semua yang sudah beriman, berikrar, radina billahi rabba, bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah, wa bil Qur'ani imama, wa bil Ka'bati qiblatan. Hatinya ada dzarratun min dzarratil mahabbah. Pasti ada secuil daripada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Hanya saja level cinta berbeda-beda. Hanya saja kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada baginda, kecintaan kepada Allah perlu dibina, perlu diasah, perlu ditingkatkan. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan mengadakan majelis seperti malam ini, yang di dalamnya mengingatkan kita kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir, kita semua orang Islam, ijma'ul a'immah, kesepakatan para ulama. Semua orang Islam wajib lebih mencintai Nabi daripada selain Nabi. Saya ulang lagi. Semua orang yang Islam, yang imannya sempurna, yang imannya kamilun fi imanihim, sempurna dalam imannya, maka pasti cirinya dia lebih mencintai Nabi Muhammad melebihi dari segala-galanya. Saya kenapa mengatakan cinta hanya kepada Nabi? Karena mencintai Nabi itu berarti sudah mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kau cinta Allah, katakan Muhammad, ikuti aku. Mengikuti Nabi Muhammad salah satu bentuk kecintaan, berarti jika mencintai Nabi, hakikatnya mencintai Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Yang cinta Rasul berarti cinta kepada Allah. Lihat di dalam hadis Sahihul Bukhari. Setiap ucapan ada bukti, setiap ucapan ada dalilnya. Sekarang kita katakan mencintai Nabi itu adalah yang terbaik dan yang paling diwajibkan dan yang paling utama dicintai melebihi yang lain. Di Sahihul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, kumpulan hadis-hadis sahih yang ditaklif oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau di dalam Sahihul Bukhari dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Kalau riwayat Imam Bukhari sampai kepada Abi Hurairah, maka hanya menyebut min walidihi wa waladihi. Nabi mengatakan tidak sempurna iman di antara kalian hingga kalian mencintai Nabi Muhammad, mencintaiku lebih daripada orang tuamu, lebih daripada anakmu. Satu, hadisnya sahih, bisa dilihat di Sahihul Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
Di Sahihil Bukhari aidan, dalam Sahihul Bukhari juga, sampai mata rantainya kepada Anas bin Malik, Nabi bersabda, tidak akan sempurna iman di antara kalian sehingga engkau lebih mencintaiku melebihi walidihi orang tuanya, wa waladihi anaknya, wan nasi ajmain dan seluruh manusia yang ada. Seluruh yang ada, Nabi Muhammad nomor sereh. Jika kecintaan sudah ada, mahabbah sudah ada, tinggal perlu ditingkatkan levelnya. Karena maqamul mahbubiyah, maqamul mahabbah wal mahbub, kedudukan mencintai dan dicintai, ini sudah pasti selamat. Kedudukan mencintai dan dicintai, ini sudah pasti selamat. Mana dalil dan buktinya? Lihat di Sahihul Bukhari, hadis sahih. Apa yang dikatakan? Anas bin Malik meriwayatkan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Yang ditanya, kapan kiamat? Ini pertanyaannya sahabat, urusan-urusan akhirat, kapan kiamat? Kalau kita ini, kapan Piala Dunia? Kapan anu? Pertanyaannya sahabat itu pertanyaan yang menguatkan iman. Mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi bertanya kembali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan? Kok tanya-tanya kiamat, apa yang kau siapkan? Dijawab oleh seseorang itu, ma'adat talaha min kasrati salatin wala saumin wala sadaqah. Saya tidak menyiapkan untuk menyambut hari kiamat banyaknya salat, banyaknya puasa atau banyaknya sedekah. Tidak banyak sembahyang sunnahku, tidak banyak puasa sunnahku, tidak banyak sedekahku. Aku tidak menyambut datangnya kiamat, persiapan menghadap kiamat. Baik itu kiamat itu adalah kiamat sugro, yaitu kematian, atau kiamat kubro, atau berakhirnya dunia ini. Karena kiamat kecil itu adalah kematian. Kiamat yang kubro adalah berakhirnya dunia, yaumul akhir. Aku tidak menyediakan menyambut kiamat datangnya Rasulullah banyak mingkas roti sholat, banyak sholat sunnah, wala saum atau banyak puasa sunnah, wala sedekah, walaupun tidak juga menyambut dengan banyak sedekah sunnah. Walakin uhibbullah wa rasulah. Tapi saya punya modal. Apa modalmu? Aku mencintai Allah dan Rasulullah. Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabtah. Kamu akan berkumpul dengan orang yang kau cintai. Sahihul Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Dari riwayat yang lain, Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hampir sama nada teks hadisnya. Tapi ini dari Abi Musa Al-Asy'ari. Fi Sahihil Bukhari aidan. Sahihul Bukhari juga menjelaskan. Dikatakan qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, ada seseorang dia ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul, ada seseorang ya Rasulullah, yuhibbul qaum, dia mencintai satu kaum, satu golongan, wa lamma yalhaq bihim, tapi amalnya, perilakunya, budi pekertinya, jalannya, amaliyahnya tidak sama dengan mereka, tidak sejalan, tidak bisa menyusul ibadah mereka, tidak selevel derajatnya. Ada orang mencintai, contoh kita ini, kita mencintai sahabat, kita mencintai para keluarga Nabi, kita mencintai keluarga Nabi, kita mencintai para ulama, kita mencintai para ulama, kita mencintai para tabi'in, kita mencintai para tabi'in. Kita mencintai para ulama salaf, kita mencintai para ulama salaf. Tetapi pangkat dan amaliyah kita, kualitas kita, spiritual kita,
ubudiyah kita, zahir dan batin kita tidak selevel dan tidak sederajat dengan mereka. Makanya datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang cinta kepada golongan ini, tapi dia tidak sejajar, tidak selevel pangkatnya. Kayak kita ini kan tidak selevel dengan sahabat. Kalau kita mau sujud dari lahir sampai meninggal, hanya berzikir, tidak akan sampai derajatnya sahabat yang paling rendah derajatnya. Kita bersedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai sedekahnya sahabat satu butir korma. Sebanding. Dengan modal cinta, dengan modal mahabbah, kita yang punya modal pas-pasan ini, dengan sahabat, dengan tabiin, dengan salaf yang begitu banyak ubudiyah dan amaliyahnya, dengan modal cinta yang benar, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan mereka di hari kiamat. Di Sahihul Bukhari. Riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud masih di dalam Sahihul Bukhari. Imam Bukhari sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Ada orang, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi, kaifa taqulu fi rajulin yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim? Bagaimana menurut engkau ya Rasulullah, ada orang mencintai golongan tetapi dia tidak sepangkat, tidak selevel dengan mereka yang dicintai. Nabi mengatakan lagi, al-mar'u ma'aman ahabbah, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka beruntunglah yang hadir malam ini, jika benar ada kecintaan dan cinta itu terus dikembangkan sehingga naik level kecintaannya, sehingga bisa sejajar dengan kecintaan para ulama-ulama terdahulu, maka beruntunglah, insya Allah meninggal kita dibangkitkan nanti berada di dalam barisan para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muhibbin, semoga Allah menjadikan para pecinta-pecinta. Amin ya rabbal. Tabik-tabik lompo yang hadir, mencintai Nabi itu paling mudah. Mencintai Nabi itu paling mudah, paling gampang. Untuk mencintai Nabi itu paling gampang. Yang susah itu kalau mencintai manusia seperti kita ini. Mencintai manusia yang banyak kekurangan, hanya punya satu kesempurnaan, kita sudah mudah cinta. Ada satu orang sempurna dalam sifat sosialnya, dermawan. Kita cinta sama dia, suka sama dia. Padahal yang sempurna hanya sifat dermawannya. Yang lain tidak sempurna, seperti suka marah-marah, suka dendam. Nah, kita senang dengan satu sifatnya yang baik, kita sudah senang dengan modal seperti itu. Ada orang modal tampan, modal ganteng, modal cantik, orang mudah tertarik. Padahal kalau dilihat sifatnya tidak ada sama sekali yang masuk, kita sudah mudah cinta. Nah sekarang, manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad, kalau manusia yang seperti kita mudah mencintai yang lain padahal banyak kekurangannya, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad yang penuh dengan kesempurnaan tidak bisa kita cintai? Coba lihat dalam kitab Al-Insanul Kamil, Muhammad Insanul Kamil. Nabi Muhammad manusia sempurna. Kalau kita baca dalam kitabnya akan dijelaskan kamalu hayaihi, kesempurnaan sifat malunya Nabi. Kamalu tawadu'ihi, kesempurnaan sifat tawaduknya Nabi. Bukan lagi sifat tawaduk, tapi kesempurnaan. Kesempurnaan tawaduknya. Kamalu zuhdihi, kesempurnaan zuhudnya Nabi. Kamalu wara'ihi, sempurnanya waraknya Nabi. Kamalu khuluqihi, sempurnanya akhlaknya Nabi. Kamalu syuja'atihi, sempurnanya keberaniannya Nabi. Kamalu ibadatihi, kesempurnaan ibadahnya Nabi. Kamalu khasyatihi, kesempurnaan rasa takutnya Nabi. Semua dijelaskan. Sempurna, 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 sempurna. Tanya dulu, seorang sahabat bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit radhiyallahu an,
Asya fil jahiliyah sittina sana wa asya fil islami sittina sana. Dia hidup 60 tahun di zaman jahiliyah, dia hidup di zaman Islam 60 tahun. Berarti umurnya 120 tahun. 120 tahun umurnya. Namanya Hasan bin Thabit. Jago dalam bersenandung syair, jago dalam memuji, jago dalam memutar kata, jago dalam berpuitis. Syairnya orang zaman dahulu. Bahasanya bisa menyihir. Bahasanya bisa menghipnotis. Bahasanya indah. Ketika di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik yang tidak beriman ingin merendahkan Nabi. Ingin memaki Nabi, ingin menjatuhkan mental Nabi, ingin membuat Nabi kendor dalam dakwanya, maka dia sewa seseorang yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit seorang penyair. Kalau orang dipuji dengan pujiannya akan nampak ketinggiannya. Tapi kalau dihina dengan syairnya, orang akan rendah jatuh martabatnya. Hebat kata-katanya. Didatangilah Hasan bin Thabit. Lau hajauta Muhammadan fi qasidatin. Kalau kamu menyerang Muhammad dengan kasidahmu, dengan puisimu, dengan syairmu, la atainakal malal katsir, kami akan memberikan kamu harta yang banyak. Wa sawwatnaka ay ja'alnaka sayyidan alaina. Kami akan menjadikan kau pemimpin, kami akan memberikan kamu jabatan, kami akan memberikan kamu harta yang banyak. Asal kamu mau berbuat syair, puisi, kata-kata yang indah, tapi isinya mencaci Nabi. Merendahkan Nabi. Merendahkan Muhammad. Hasan belum Islam. Ada orderan ini, kesempatan. Dijadikan pemimpin, dikasih uang banyak. Adatnya orang dulu, kalau mau menghina, harus lihat orangnya dulu. Supaya diteliti kekurangannya. Siapa yang mau dihina? Si A. Tunggu dulu, saya mau buat syair, nanti buat puisi, lihat dulu orangnya yang mau dihina. Apa kekurangannya? Tidak cukup hanya melihat omongan orang, lihat dulu orangnya. Begitu adatnya dulu kalau mau berbuat melantungkan kata-kata yang indah untuk menghinakan orang. Dilihat dulu. Mana orangnya, dilihat hidungnya kayak apa, matanya kayak apa, mulutnya kayak apa, hidungnya kayak apa, kakinya kayak apa, fisiknya kayak apa, badannya kayak apa. Diteliti dulu. Saya yakin kalau kita yang diteliti, nasan, ketahuan. Dilihat jarak jauh putihnya. Cahayanya mukanya. Sekalinya ketemu langsung, bakra na kebo. Ternyata berkahnya salon. Pasti ketemu kekurangan. Kalau ada orang dibilang berani. Sifatnya berani. Tapi kalau kita teliti sedikit demi sedikit keberaniannya, ternyata takut istrinya. Contoh, ya. Hasan bin Thabit juga begitu. Saya mau membuat kata-kata harus lihat orangnya dulu. Kira-kira tahunya Muhammad Arena. Lari dulu. Mana orangnya? Sudah. Da'uni an arahu. Tinggalkan saya biar aku melihatnya. Di mana biasanya orangnya lewat? Di situ. Maka Hasan bin Thabit berdiri di tempat yang biasa dilalui Nabi. Falamma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam amamahu. Ketika Nabi lewat di depannya. Spontan Hasan bin Thabit langsung mengeluarkan kata-katanya, senandungnya, dia mengatakan langsung, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa afdalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Hanya 2 bait. Karena sekilas lewat. Ketika dilihat, Hasan bin Thabit mengatakan, wa ajmalu minka wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah, yang lebih bagus daripada engkau Muhammad belum pernah terlihat oleh mataku. Tadi disewa mau menghina. Spontan Nabi lewat,
Keluar kata-katanya sebagai jiwa penyair, justru memuji. Apa dia katakan? Orang musyrik sudah berkumpul jauh-jauh di situ mau dengar apa mau Nabi bilang ini Hasan kalau lewat Muhammad. Semua mau mendengar. Ternyata Hasan spontan ketika lihat Nabi sekilas, langsung dia katakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Yang lebih indah darimu belum pernah terlihat oleh mataku. Wa afdalu minka, yang lebih mulia daripada engkau, lam talidin nisa'u, tidak pernah dilahirkan oleh ibu manapun. Saya tanya, adakah perempuan melahirkan anak yang lebih baik daripada Aminah melahirkan seorang anak? Tidak ada, carilah. Seluruh ibu di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, nah kumpulkan semua hasil anaknya yang ganteng, yang kegantengannya, kebaikannya, kumpulkan jadi satu. Lalu dibandingkan dengan satu anaknya Aminah yang bernama Muhammad bin Abdullah, maka secuil daripada apa yang dimiliki anaknya Aminah belum sebanding dengan seluruh anak yang dilahirkan oleh ibu manapun di dunia ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan terlepas dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangannya. Tidak ada cacatnya. Kalau kita diteliti fisik kita, kalau pandang jarak jauh belum kelihatan, tambah dekati dicari, tidak pi, tambah dilihat lagi, kelihatan. Pasti ada kekurangan. Oh iya, bibirnya bagus, hidungnya kurang bagus. Oh iya, anunya bagus, telinganya kurang bagus, agak anu. Oh iya, telinganya bagus, anunya bagus, ulunnya gimpeng. Oh ulunnya bagus, fisiknya bagus, ganteng atas bawah, tapi bodoh-bodoh, tena tinggi. Oh iya, bagus ini, ganteng ini, tapi rosoki. Pasti banyak kekurangannya. Makanya Hasan bin Sabit, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu terlepas dari segala kecacatan, tidak ada kekurangan. Sampai-sampai Hasan mengatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau tercipta sesuai kehendakmu sendiri. Makanya kalau kita baca sirah, lihat dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, lihat dalam kitab-kitab Al-Wasailul Usul lil Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Anda akan melihat bagaimana ciri Nabi, fisikatnya Nabi, khuluqi Rasulillah, khalqi Rasulillah, sya'ri Rasulillah, tarajjuli Rasulillah. Bisa dilihat di situ cara Nabi menyisir rambut, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana ubannya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, bagaimana cara makannya Nabi, cara duduknya Nabi, cara ibadahnya Nabi, cara puasanya Nabi, makanan kesukaannya Nabi, pakai hati Rasulullah, buah-buahannya Nabi. Semua dijelaskan di situ. Kalau Anda baca awal sampai akhir, akan tumbuh cinta kepada Nabi SAW. Setelah itu disidangi Hasan bin Sabit, disuruh menghina, ngapa nama muji? Anu lebak mau dibayar, tidak sesuai orderan. Apa dia bilang orang-orang musyrik? Bukan seperti ini, mali hadza arsalnak, bukan seperti ini yang kami utus kepada engkau. Kami menyuruh engkau untuk menghina, bukan memuji. Kami telah memberikan kamu harta, kenapa kau memuji? Apa dia bilang? Kata Hasan, kalau harta yang kau inginkan, butuhkan hartamu. Ashhadu annahu Rasulullah. Saya bersaksi dia adalah utusan Allah. Kenapa kau tadi memujinya padahal kami menyuruh kamu untuk mencaci? Dia mengatakan apa? Apa kata Hasan? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at. Ketika aku melihat cahayanya ketika lewat, amale kucini kisingarana rupana. Ketika aku melihat beliau lewat di depanku, terlihat dari pancaran wajahnya yang begitu indah dari cahayanya. Wada'tu min khifati kaffi ala basari, aku letakkan ini. Kaffi telapak tanganku aku letakkan pada mataku. Untuk apa? Karena rasa takutku daripada mataku ini. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut akan mataku karena keindahannya Muhammad. Saya tanya, kalau Anda melihat sesuatu yang indah, bahaya nih pacini kan. Anda lihat matahari, kalau Anda lihat sakit ini mata.
Tapi kalau cahaya Nabi tenalak busukna, tidak pernah terbenam. Dari takutku dari keindahan wajahnya, kutongko kirupangku, aku tidak berani memandangnya dengan lama karena keindahan wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Qurtubi mengatakan, apa kata Imam Qurtubi? Lau zaharat lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam lama taqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam. Imam Qurtubi mengatakan rahimahullah, andaikan nampak kepada kita kamalu husnihi, kesempurnaan keindahan Nabi tampak kepada kita, maka mata kita tidak akan mampu melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf aja dilihat orang perempuan sudah tidak sadar iris-iris tangannya. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Maka bagaimana dengan husnihi Rasulillah, keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana bisa? Maka dengan menjadikan diri kita ini dengan penuh dengan cahaya akhlak Nabi, cahaya ibadah, cahaya mutaba'ah, cahaya ittiba, maka kita makin lama jika memperbanyak ibadah, maka kita makin hari makin seperti cahaya, sehingga kita bisa bersanding dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, saya kira sudah 30 menit ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, paling tidak jangan pernah bosan untuk mempelajari, mendengarkan apa yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sifat Nabi, dekati Nabi, terutama akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita ini makhluk banyak dosa, kita makhluk ini banyak lupa, kita makhluk ini banyak sembrono kepada Nabi, kepada Allah. Paling tidak dengan acara ini, dengan modal acara yang sebentar ini, paling tidak bisa mendongkrak sedikit. Paling tidak, kalau tidak bisa mendongkrak, paling tidak mempertahankan dengan acara ini kalimat syahadat yang ada dalam hati kita, tidak terombang-ambing dengan situasi dunia akhir zaman dan fitnahnya, bisa terjaga syahadat kita sampai ajal menjemput kita dalam keadaan siha wal afiyah, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, mengangkat tangan kita, semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arifna haqqa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan yasri nuruha fi qulubina wa ruhina wa asrarina wa ajsadina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bima'rifatik, Allahumma nawwir qulubana bimahabbatik, Allahumma nawwir qulubana bimutaba'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma twi masafatal bu'di bainana wa baina habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wajma' bainana wa bainahu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal dar wa fi tilkad dar jahran wa khafa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Makkah wal Madinah wahfad Palestin wa Damaskus wa Syria wa Yaman wa jami'i biladil muslimin, khususan biladina Indonesia, khususan muhafazah, khususan Sulawesi al-Janubiyah, wa bil khusus Kabupaten Maros. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah. Semoga kabupaten kita menjadi kabupaten yang termaju di dalam urusan ekonomi, di dalam urusan lahiriah maupun dalam urusan batiniah, dalam urusan keagamaan maupun dalam urusan sosial. Mudah-mudahan yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita Maulid pada malam ini, semoga Allah menyingkap segala kesusahan kita, menyingkap segala permasalahan kita, menyelesaikan segala permasalahan kita. Dengan keberkahan kita hadir Maulid, semoga bertambah kecintaan dan mahabbah kita dan mutaba'ah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir sehat wal afiat, panjang umur, aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Segala hajat kabul, segala hajat kabul, segala hajat kabul, duniawiyah wal ukhrawiyah. Setiap tahun dimudahkan berkunjung ke Makkah Madinah dan berkunjung ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah.
Semoga acara maulid ini bisa terulang-ulang lagi di tempat-tempat yang lain di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga ada berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.